Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terkhususnya teman-teman mahasiswa Teknik Fisika dan Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada, kapanpun dan dimanapun teman-teman berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas makna fisis dari divergensi dan operator curl, ya, curl, ya. Divergensi dan curl itu menggunakan operator yang ditandai dengan ini ya, kayak segitiga kebalik. Apa itu? Itu disebut sebagai nabla ya, nabla ya. Dan pada kasus fisis ini, kasus fisika ini, maka kita mencoba untuk membahas ya, membahas fluida ya, fluida. Ya, kita mengambil kasus fluida di sini. Sebenarnya untuk divergensi dan curl ini tidak hanya berkaitan tentang fluida aja ya. Tools divergensi dan curl ini bisa kita gunakan untuk analisis berbagai macam fenomena fisika. Tidak hanya tentang fluida, tetapi juga bisa tentang medan listrik, medan magnet, dan kasus-kasus fisika lainnya yang melibatkan vektor ya, yang melibatkan arah ya, gitu. Ya, katakanlah kita punya vektor F, di mana vektor F itu adalah medan kecepatan fluida. Oke. Nah, vektor F ini kalau misalkan kita divergensikan ya, kita kalikan dengan operator nabla ini, maka akan bernilai sesuatu ya, akan bernilai sesuatu. Ketika nilai divergensi F itu lebih dari 0, maka fluida akan tersebar ya. Ya, jadi medan vektornya akan tersebar ya. Kemudian kalau seandainya nabla F ini nilainya kurang dari 0, maka fluida akan terakumulasi ya, terakumulasi. Nah, itu maksudnya gimana? Kalau seandainya kita gambarkan nih, untuk yang ini dulu ya, contoh yang fluida tersebar dulu ketika divergensi F itu lebih dari 0 nilainya. Katakanlah kita punya suatu titik di sini ya, suatu titik, katakanlah titik P di X dan Y tertentu ya. Nah, ketika divergensi F itu lebih dari 0, maka fluida akan tersebar. Maksudnya tersebar itu begini, jadi arahnya itu keluar menjauhi titik-titik ini. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, ya, mengarah keluar ya. Nah, itu untuk fluida tersebar. Kalau seandainya divergensi F itu kurang dari 0, maka fluida itu akan terakumulasi. Katakanlah kita punya suatu titik di sini, berarti medan vektornya itu akan menuju ke titik tersebut, sehingga seolah-olah vektornya itu terakumulasi di titik tertentu ya. Nah, seperti ini. Jadi dia itu terkumpul di satu titik. Ya. Jadi begitu ya fenomenanya. Nah, kemudian kalau curl gimana? Kalau curl berarti nabla di cross productkan terhadap F gitu ya. Dimana F itu adalah medan kecepatan fluida. Nah, kalau seandainya kita mengcross productkan nabla dengan F ini, maka ketika hasilnya sama dengan 0, maka fluida akan tidak berotasi ya. Jadi fluida tidak mengalami rotasi gitu. Medan vektornya tidak mengalami rotasi. Oke. Nah, kemudian ketika nabla cross product terhadap F dan nilainya itu bukan 0, maka fluida akan berotasi. Nah, bukan 0 ini ada dua macam ya. Yaitu ketika cross productnya itu lebih dari 0, dan ketika cross product nabla dengan F ini kurang dari 0. Nah, ini keduanya punya fenomena yang berbeda. Oke. Ya, jadi ketika nablanya itu tidak sama dengan 0, berarti kan ada dua keadaan kan. Tidak sama dengan 0 itu bisa aja kurang dari 0, bisa aja lebih dari 0 ya kan. Nah, ketika nabla cross F ini bernilai lebih dari 0 ya, maka arah putarannya itu akan berlawanan ya, berlawanan arah jarum jam.
Nah, kalau seandainya nabla cross terhadap F kurang dari 0 ya, berarti nilainya itu negatif, maka arah rotasinya ya, rotasi medan vektornya itu akan searah dengan arah jarum jam. Begitu. Nah, jadi kalau contohnya ini begini. Misalkan kita punya fungsi ya x, y, z begitu. Kemudian kita cuman punya komponen y-nya saja ya. Komponen vektor j begitu. Berarti gini. Nah, oke, kemudian katakanlah y di sini, x-nya di sini begitu ya. Nah, ini kan kalau seandainya kita bikin medan vektornya kan berarti dia begini kan ya. Ya enggak? Kalau seandainya lupa bagaimana cara bikin medan vektor, silahkan lihat-lihat lagi ya materinya ya. Nanti kalau misalkan masih belum paham, silahkan tanya aja. Ya. Jadi nanti kita masukinnya angka ini ya. Masukin katakanlah nilai x-nya berapa gitu ya. Kita masukin nilai x-nya berapa. Nanti kita apa namanya? Gambarkan ke sumbu ini gitu. Sumbu Cartesius ya. Nah, terus kita cari crossnya. Nah, sorry maksudnya nyari curlnya ya. Nyari curlnya. Berarti kan ini I, J, K ya kan. Ini berarti do per do X, ini per do Y, ini do per do Z. Karena kita cuman punya komponen Y-nya saja, berarti min X kan. Berarti I-nya 0, K-nya 0. Nah, ini kalau seandainya teman-teman cross product kan, nanti kan ini kurang ini kan. Sorry. Nanti kan ini kurang ini. Sorry, bukan kurang. Maksudnya ini kali ini dikurang ini kali ini kan. Nah, itu untuk komponen sumbu X-nya dengan vektor satuan I. Ya kan, terus nanti teman-teman mengalihkan ini dengan ini, terus dikurang ini dengan ini, ya kan. Kemudian untuk komponen sumbu Z-nya dengan vektor satuan K, teman-teman mengalihkan ini dengan ini, dikurang ini dengan ini, ya. Nah, nanti teman-teman akan peroleh 0 ya kan I ditambah 0J ditambah minus K ya, berarti nabla cross F itu akan sama dengan minus K. Nah, ini kan artinya kan nabla cross F nya itu kurang dari 0 ya kan, berarti kita ambil arah yang ini, katakanlah ini yang bawah ini. Nah, kalau seandainya teman-teman, oh ya BTW ini ya, kita menggunakan aturan tangan kanan ya, tangan kanan untuk menentukan arah rotasinya. Nah, kalau seandainya teman-teman menaruh jempol ke arah ini ya, ke arah ini, maka perputarannya itu akan searah jarum jam pasti, ya kan? Dimana arahnya itu ditentukan dengan 4 jari kita, kelingking, manis, jari tengah dan telunjuk gitu. Terus jempolnya itu sebagai arah ini, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dibayangkan. Jadi kalau misalkan jempol kita itu ditaruh di arah yang sama dengan ini ya, kita ambil yang mengarah ke bawah karena ini minus K ya. Minus K itu kan mengarah ke bawah kan vektornya kan. Nah, jempolnya kita arahkan ke bawah, jempol kita ya, tangan kanan itu diarahkan ke bawah, maka kita akan menemukan arah rotasi medan vektor yang searah jarum jam gini. Searah jarum jam. Oke. Begitu contohnya. Kalau misalkan nanti ternyata kita ketemu soal nabla cross F-nya itu lebih dari 0, berarti dia akan berlawanan arah jarum jam. Berarti kebalikan dari arah ini. Berarti arahnya gimana? Kayak gini ya arahnya. Ini untuk nabla F yang lebih dari 0. Oke. Gitu.
Nah, coba nih kita punya soal ya, kita punya soal di mana sebuah vektor itu dengan fungsi xy seperti ini, kemudian ditanyakan gradien f-nya dan curl f-nya, ya. Coba kita kerjakan ya. Kita kerjakan. Ini kan kalau misalnya kita cari divergen dari f, ya kan? Itu akan sama dengan ini kan, 2/2x, ya kan? 2/2x i, ya kan, ditambah 2/2y j ditambah 2/2z k, ya toh. Ini kan nablanya kan, ini nabla, ya kan. Nah, f-nya itu ya xi, ya kan, ditambah yj per akar x kuadrat tambah y kuadrat. Ini adalah f-nya. Ini adalah f-nya, ya. Oke. Berarti nanti kan ini dikali dengan ini, ya kan? Dikali dengan ini. Kemudian komponen sumbu y dikalikan dengan komponen sumbu y, ya. Sedangkan komponen sumbu z nabelanya itu dikalikan dengan 0 di sini karena persamaannya itu hanya punya sumbu x dan y aja, z-nya nggak ada, berarti z-nya 0. Oke. Nah, maka nanti akan kita peroleh ya, akan kita peroleh satu ya kan, satu. Oh ya, kita pakai aturan ini ya untuk menurunkan u per v sama dengan u aksen kali v minus u kali v aksen ya per v kuadrat. Kita pakai konsep ini untuk melakukan penurunan ini. Oke. Nah, nanti kalau seandainya teman coba-coba, maka akan diperoleh seperti ini. 1 x kuadrat tambah y kuadrat minus x, ya kan, x kuadrat tambah y kuadrat minus setengah kali x per x kuadrat plus y kuadrat, ya. Nah, ini untuk do f per do x. Nah, kalau do f per do y nanti berarti kan kita menurunkan ini ya, menurunkan ini terhadap y, maka nanti teman-teman akan peroleh x kuadrat ditambah y kuadrat minus y x kuadrat ditambah y kuadrat pangkat minus setengah kali y per x kuadrat plus y kuadrat. Nah, divergensi dari f itu kan penjumlahan do f per do x ditambah do f per do y kan. Nah, divergensi dari f itu sama dengan do f per do x ditambah do f per do y. Nah, kalau kita jumlahkan keduanya ini ya, ini kita jumlahkan terhadap ini ya, nanti teman-teman akan memperoleh nilai x kuadrat tambah y kuadrat pangkat setengah dibagi x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, ini nilainya akan sama dengan do f itu sendiri akan sama dengan 1 per akar x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, karena di dalam akar itu pasti bernilai lebih dari 0 ya. Oke. Pasti di dalam akar itu bernilai 0, berarti y-nya itu y kuadrat itu pasti lebih dari 0, x kuadrat itu pasti lebih dari 0. Sedangkan 1 ini lebih dari 0, sehingga nabla f ini nilainya pasti lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0 berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa medan vektornya ya, medan vektornya menjauhi atau menjauhi titik atau tersebar, ya kan. Kita lihat nih, dia akan tersebar ya, medan vektornya akan tersebar. Kalau ini kita ngambil kasusnya fluida ya, jadi medan vektornya akan tersebar ya. Kalau seandainya teman-teman menggambar sendiri ya, tanpa harus mencari pembuktian dengan persamaan,
teman-teman juga akan mendapati divergensi F itu akan lebih dari 0 ketika teman-teman menggambar secara manual. Cuman kalau misalkan menggambar secara manual ya, katakanlah titiknya di sini gitu. Nah, dia kan akan tersebar nih. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman menggambar secara manual itu akan lama lagi karena teman-teman harus memasukkan nilai X dan Y, ya kan? Memasukkan nilai X dan Y, bebas ya. Bisa X dan itu bisa 0 sama 1, bisa 0 dengan 0, bisa 2 dengan 1, bebas ya. Nah, setelah teman-teman masukkan nilai X dan Y, teman-teman masukkan masukkan nilai X dan Y ke sini ya, ke persamaan F. Nanti teman-teman baru gambar medannya gitu. Jadi akan memakan waktu lama. Kalau misalkan gambar manual. Ya. Nanti teman-teman coba sendiri deh, Kalau misalkan bingung gimana cara gambar, tanya aja gitu. Tanya aja kalau misalkan ada yang masih bingung ya. Seharusnya kan sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau nggak salah sih udah ya, sama Pak Nopri ya. Ya kan. Terus kita cari curlnya ya, kita nyari curl. Itu sama dengan berarti I J K ya. Ini berarti do per do X, ini per do Y, ini do per do Z ya. X per akar X kuadrat ya kan. X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat, ini Y per akar X kuadrat tambah Y kuadrat, ini 0. Nah, kemudian sebentar. Oke. Nah, ini kan berarti perkaliannya gini kan. Ini dikali dengan ini dikurang ini dengan ini kan. Nah, ini hasilnya untuk komponen yang searah dengan vektor satuan I ya kan. Ini berarti untuk vektor satuan I itu hasilnya 0. Kenapa 0? Karena 0 diturunkan terhadap Y 0 ya kan. Dikurang ini diturunkan terhadap Z. Sedangkan ini tidak punya variabel Z sehingga turunannya akan 0. Maka untuk sumbu X-nya itu 0. Ya, komponen sumbu X-nya 0. Kemudian ini juga sama, 0 juga kan? Ya dong, ini diturunkan terhadap Z 0. Ini diturunkan terhadap 0 0 diturunkan terhadap X ya hasilnya pasti 0. Maka ini hasilnya juga 0. Ya, 0. Sehingga kita akan menyisakan yang komponen sumbu Z-nya aja yang searah dengan vektor satuan K. Oke. Yaitu ini dengan ini. Ya kan? Diturunkan terhadap X, maka hasilnya apa nih? Coba bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang untuk komponen sumbu Z-nya itu ya yang searah dengan vektor satuan K, berarti ini kali ini kan dikurang ini kali ini. Nah, ini do per do X ya, ini kalau misalkan kita turunkan terhadap X, maka kita akan bentar. Ya, maka kita akan peroleh minus YX per X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 3 per 2 ya, 3 per 2. Oke, kemudian ini diturunkan terhadap Y ya, berarti nanti hasilnya dikurangi ini maksudnya ini kali ini kan, kurang ini kali ini, nanti teman-teman akan peroleh ini minus kan, ini turunkan terhadap ini hasilnya itu minus XY per X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 3 per 2 juga. Nah ya, ini kan untuk nggak cukup ya, ini untuk vektor satuan K ya, ini K, vektor satuan K. Nah, oke, nggak cukup ya. Nah, nanti berarti ini kan 0 ya, ini 0 udah. Nah,
Ini kan sama nih, ini YX, atasnya XY juga. Yang bawah juga sama, X kuadrat plus Y kuadrat dengan pangkatnya sama 3/2 juga, ya kan. Nah, kemudian yang ini minus, yang ini minus terus dikalikan dengan minus, ya kan. Berarti kan ini saling meniadakan kan. Berarti ini hasilnya 0. Sehingga apa? Sehingga nabla cross F ini akan sama dengan 0. Nah, ingat kalau misalkan nabla cross F sama dengan 0, berarti dia irotasional ya. Irotasional itu berarti tidak berotasi, ya kan? Jika nabla cross F-nya sama dengan 0. Maka medan vektor ini ya, yang kita gambarkan ini ya, medan vektor ini ya, dengan fungsinya tadi yang ini ya. Mana tadi fungsinya tuh? Nah, ini fungsi vektornya ini ya. Itu tidak mengalami rotasi ya. Karena apa? Ini tidak mengalami rotasi. Karena nabla cross F-nya itu akan bernilai sama dengan 0. Nah, gitu. Oke, ini tidak berotasi. Ya, begitu deh. Nah, kemudian andaikan kita punya sebuah vektor posisi ya, yang mana vektor posisi itu berada di pangkalnya di 00 ya, pangkalnya itu di x0 dan y0 pangkalnya. Nah, vektor posisinya seperti ini. Kemudian ketika kita mencari apa namanya bukan cross product, dot product antara vektor posisi ini dengan f ya, dengan f, sebentar. Oke. Ya, sorry, ini tadi soalnya nggak lengkap ya, nggak lengkap. Ternyata ini jawabannya. Ya, jadi soalnya begini, soalnya ini ya. Jadi kita punya vektor ya dengan fungsi vektor seperti ini ya. Dan kita diminta untuk menunjukkan apakah benar bahwa vektor ini itu tegak lurus terhadap vektor posisi ya. Nah, untuk mengerjakannya berarti kita harus membuat persamaan fungsi vektor posisi itu ya kan, yaitu ini. Kita bisa menganggap vektor posisi itu hanya punya ini ya, dua peubah x dan y doang ya, dan i-nya ini dikalikan dengan x ya sebagai komponen vektor x, kemudian y itu adalah komponen vektor y. Nah, ketika kita mengalihkan ini dengan ini ya, dengan perkalian dot product yaitu ini, maka min setengah y ya kan dikalikan dengan x sehingga menjadi min setengah xy. Setengah x kita kalikan dengan y, maka jadinya setengah xy. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya hasilnya itu akan 0 ya kan. Ingat bahwa kalau seandainya vektor u dengan v ya kan, itu kan sama dengan ini ya kan, cos t. Nah, theta ini ketika bernilai 90 derajat, maka cos itu nilainya adalah 0 ya kan. Kalau ini 0 berarti UV itu akan sama dengan 0. Nah, 90 derajat itu kan berarti gini kan, katakanlah ini V, ini U. Nah, 90 derajat ya kan, berarti tegak lurus. Nah, ketika theta itu 90 derajat dan 90 derajat itu menunjukkan dua vektor yang tegak lurus, berarti UV-nya itu akan sama dengan 0. Sama juga dengan ini, ketika R sama F kita dot product kan hasilnya 0, berarti dia itu tegak lurus. Karena apa? Karena sebenarnya ini cosnya itu cos theta-nya itu adalah theta-nya itu 90 derajat. Ya kan, tegak lurus. Jadi terbukti. Oke. Kemudian ketika kita ingin mencari curlnya ya kan, berarti kan begini penulisannya ya kan. Nah, nanti kan ini kali ini kan 0 dikurangin dengan ini 0 ya kan. Nah, ini kali ini dikurang ini kali ini itu hasilnya 0. Tinggal ini sama ini ya kan. Nah, ini kan kalau misalkan setengah x kita turunkan terhadap x kan
gini, kita tulis saja ya, ini kan sama dengan 0 kan, 0i ya kan, 0i dikurang 0j. Nah ini ditambah setengah x kita turunkan terhadap x, setengah x kita turunkan terhadap x, ya itu nanti hasilnya setengah ya kan, dikurang min setengah y diturunkan terhadap y, ya berarti min setengah k ya. Nanti akan sama dengan 1k atau ya k doang. Nah ini kan artinya apa? Artinya nabla cross f ini itu lebih dari 0. Ingat, ketika nabla f cross f itu kurang dari lebih dari 0 maksudnya ya, lebih dari 0, maka dia itu lebih dari 0 mana? Ini berarti dia akan berotasi dan arah rotasinya itu akan berlawanan arah jarum jam. Ya. Berarti ini berotasi berlawanan arah jarum jam. Oke. Ya, kita pause. Oke. Nah, ini kita langsung mencuplik beberapa PPT aja nih ya. Biar nggak kelamaan nulis gitu. Ya. Sekarang kita coba analisis pergerakan fluida ya di suatu sistem yang sifatnya itu adalah kontrol volume apa kontrol mass nih, bentar. Oke, tadi ada salah penempatan PPT ya, ada kesalahan ya. Jadi katakanlah kita punya suatu sistem ya, dan sistem itu sifatnya volume kontrol ya. Berarti apa? Ya sama aja dengan kontrol volume. Artinya ada jadi sistem itu punya sifat yang bisa dimasuki massa ya. Jadi ada massa yang masuk dan keluar. Nah, itu pengertian dari kontrol volume. Dan sistemnya itu ini ya. Jadi sistemnya ini punya sumbu horizontalnya itu adalah Y ya kan. Sumbu yang menunjukkan ketinggian itu adalah Z ya. Kemudian sisanya itu adalah X ya. Ya. Kemudian aliran fluida sebagaimana ditunjukkan jika fluida mengalir ke arah sumbu X. Nah, berarti fluida itu mengalir ke arah sumbu X ya, Y dan Z. Nah, jadi fluida itu punya arah X, Y, Z begitu. Punya arah X, Y, Z. Maka vektor kecepatan aliran dapat dinyatakan sebagai ini ya. Ini vektor kecepatannya. Jadi kecepatannya itu punya arah sumbu X, punya arah sumbu Y, dan juga punya arah sumbu Z. Oke. Nah, flux aliran fluida yang keluar didefinisikan sebagai ini. Ini fluxnya ya. Nah, ya kan. Ya. Di mana rho itu adalah massa jenis fluida. Oke. Nah, maka analisisnya itu seperti ini. Oke. Massa fluida MY yang menembus permukaan delta X, delta Z ya. Jadi kalau misalkan ada aliran yang ke sini, kita perbesar dulu biar jelas ya. Aliran fluida masuk ke sini ya. Terus keluarnya ke sini. Ini inlet, ini exit ya. Dia masuk lewat sini, keluarnya lewat sini gitu. Ya. Nah, berarti kan kalau misalkan fluida itu masuk ke sini ya kan, berarti kan dia bergantung terhadap sumbu Y kan, karena ya benar, karena dia maksudnya dia akan bergantung terhadap sumbu Y ya kan, bergantung terhadap sumbu Y ya. Berarti massa fluida tersebut itu MY kan, berarti massa fluida itu yang searah dengan sumbu Y itu ini ya kan. Sebenarnya ini dapat dari mana sih? Ini sekadar info aja ya. Jadi laju massa itu sama dengan rho kali kecepatan ya, dikali dengan A ya.
A itu adalah luas yang tegak lurus terhadap arah aliran. Jadi kalau misalkan arah alirannya terhadap Y, berarti dia itu tegak lurus terhadap Z dan X. Ya, apa ini? Aduh, bentar. Ya, ada gangguan. Ya, jadi kalau misalkan fluida itu masuk ke sini ya kan? Berarti kan fluida itu punya arah yang searah dengan Y. Nah, tapi dia tegak lurus terhadap Z dan X. Nah, berarti luasnya itu adalah Z dan X. Jadi luasnya itu adalah luas yang tegak lurus terhadap arah aliran. Nah, makanya ini M dot. M dot itu ini ya, laju massa, dan laju massa itu bisa diartikan dengan dm per dt. Itu sama dengan rho kali kecepatan dikali dengan luasnya apa? Luasnya delta Z dengan delta X ya, yang tegak lurus terhadap arah aliran. Berarti ini delta Z, delta X. Ya toh? Nah, kemudian kan dm ini kan akan sama dengan rho kali kecepatan kali delta Z kali delta X. Ya, delta X. Nah, ini oh ya terhadap dikalikan dengan dt. Ya, dt-nya pindah ke sono. Oke. Nah, kedua ruas kalau misalkan kita integralkan, maka kita akan peroleh M ya. Kita taruh sini aja. Nanti M sama dengan kita integralkan terhadap ini ya, dt ya. Berarti rho V delta Z dikali delta X dikali dengan T. Nah, ya kan? Ini terhadap sumbu Y. Kenapa? Karena luasnya ini yang kita gunakan adalah delta Z dan delta X. Jadi arah alirannya itu adalah arah aliran yang searah dengan sumbu Y. Maka massa ini adalah massa Y. Massa yang searah dengan sumbu Y. Nih. Sama kan? Kecepatan juga sama, kecepatan yang searah dengan sumbu Y. Gitu. Oke. Nah, sama kan? Nah. Kemudian massa fluida yang keluar permukaan yaitu bagian sini ya. Ini kan berarti kan saat Y kan. Kalau di sini berarti Y plus delta Y. Ini kita hapus aja nih. Biar nggak membingungkan. Ya. Biar nggak membingungkan. Nah. Ya ampun. Bentar. Nah, ini. Oke. Berarti kan di sini itu kan Y kan. Kalau di sini kan Y plus delta Y. Ya dong. Karena dari sini ke sini ya, ini itu adalah delta Y. Ya berarti kalau misalkan titik ini berarti posisinya di Y plus delta Y. Ya dong. Semoga nggak bingung ya. Jadi posisi akhirnya itu adalah posisi keluarnya fluida dari suatu sistem itu adalah Y plus delta Y ya. Yang searah dengan sumbu Y. Maka MY-nya ini kita ubah dengan MY plus delta Y. Kecepatan Y itu adalah kecepatan saat di posisi Y plus delta Y. Delta X delta X dengan delta Z-nya tidak berubah ya. Ya kan? Luasnya tidak mengalami perubahan. Oke, ini. Delta Z sama delta X-nya tidak mengalami perubahan. Jadi di area masuk sama keluarnya itu sama aja. Gitu. Nah, untuk mencari besar perubahan massa sepanjang sumbu Y, ya berarti kan kalau perubahan massa sepanjang sumbu Y berarti yang dia itu berubah terhadap sumbu Y ya, tidak berubah terhadap sumbu Z dan X. Maka kedua ini kita kurangkan aja sehingga hasilnya seperti ini. Ya kan? Nah, kemudian volume kontrol adalah V, di mana delta V itu adalah di mana perubahan volume itu adalah perubahan sumbu X, sumbu Y dan sumbu Y ya. Perubahan X, perubahan Y dan perubahan panjang yang searah sumbu Z gitu. Sehingga delta X, delta Z-nya itu akan sama dengan delta V per delta Y, ya kan? Ya dong. Delta X kali delta Z, kemudian delta Y-nya itu kita turunkan ke bawah. Berarti jadinya seperti ini. Maka kalau kita substitusikan ini ke sini ya, ke MY itu, maka hasilnya seperti ini. Oke. Mudah-mudahan nggak paham. Nanti kalau misal mudah-mudahan paham ya. Nanti kalau misalkan belum paham ditanyakan aja ya. Coba teman-teman coret-coret sendiri, nanti insya Allah bakal paham kok. Gitu. Ya.
Kalau bingung nanya nanti ya. Nah, kemudian perubahan massa atau massa yang keluar itu dapat dinyatakan sebagai ini gitu. Ya, teman-teman terima aja lah kenapa hasilnya seperti ini gitu. Karena kita fokusnya kita belum ini ya, belum mempelajari lebih lanjut tentang mekanika fluida, tapi sekarang ini kita mau ya sekedar apa ya, supaya teman-teman tuh dapat lah konsep kalkulus ini ya. Kalkulus ini bisa diterapkan di fenomena-fenomena fisika. Kalau dalam kasus ini adalah fenomena fluida gitu ya. Jadi untuk saat ini teman-teman terima aja kenapa rumusnya bisa seperti ini untuk perubahan massa atau massa yang keluar ya. Gitu. Bentar. Ya. Kemudian perubahan massa ini kan akan sama dengan perubahan kan gini ceritanya kan fluida itu kan punya apa namanya, masuk ke sistem ini berarti dia itu punya ini ya, fluida ini ceritanya punya arah x, arah y, dan arah z. Berarti di sini ini itu akan sama dengan perubahan massa dari arah y, perubahan massa arah x, dan perubahan massa arah z ya kan. Nah hmm, mhm. Nah, sebelumnya kan kita udah peroleh kalau perubahan M ya, perubahan massa itu akan sama dengan rho delta V sama dengan rho delta ini ya, rho delta V volume ya, dikali dengan delta kecepatan ya, perubahan kecepatan awal dan akhir, delta Y kali delta T ya kan. Nah, ini kita substitusikan ke sini ya, sesuai dengan sumbu X, Y, Z-nya ya, nanti disesuaikan aja ya. Nah, nanti teman-teman kalau seandainya ini kita kalikan dengan seper delta volume kali delta T, maka hasilnya ini ya. Nah, ini kan sebenarnya ini ya, ini kan ada do per do X ditambah do per do Y tambah do per do Z kan. Nah, itu kan sama aja dengan divergen ya kan, divergen dikalikan dengan rho-nya itu di luar ya, terus dikalikan dengan kecepatan yang arah vektor ya kan, arah vektor. Nah, ini sama dengan minus do rho per do T. Atau sama aja kalau misalkan teman-teman nulis ini juga nggak apa-apa ya, kayak gini juga nggak apa-apa sesuai dengan ini ya. Sebenarnya rho-nya itu bisa kita keluarkan karena rho-nya itu konstan ya, massa jenisnya konstan. Nah, ketika ini kita pindahkan ke sebelah kiri, maka hasilnya ini. Nah, ini adalah persamaan kontinuitas dari suatu fluida gitu. Nah, kemudian contoh katakanlah dengan menggunakan persamaan aliran pada fluida, tunjukkan bahwa pada kondisi fluida incompressible. Nah, di sini ada kata kunci nih, fluida incompressible akan dipenuhi persamaannya seperti ini ya. Ya, rumus SMA ya. Nah, di mana A itu adalah ruas penampang dan V itu adalah kecepatan aliran. Nah, ya, kita disuruh buktikan kita disuruh buktikan ya dengan pengetahuan kita tentang apa namanya, turunan parsial, tentang divergensi gitu ya dan sebagainya itu, untuk membuktikan bahwa A1 V1 itu sama dengan A2 V2, di mana 1 itu adalah titik di mana masuknya fluida, angka 2 itu adalah posisi di mana fluida itu keluar. Oke. Nah, tentunya ini kita anggap yaitu searah sumbu X ya. Searah sumbu X. Ya. Nah, penjelasannya begini. Ingat kembali bahwa persamaan kontinuitas itu pada fluida. Ini kan persamaan kontinuitas ya. Ya. Kita itu ingin membuktikan persamaan kontinuitas ini ya. Tadi kita dapat persamaan kontinuitas kan ini. Nah, ini kita gunakan untuk menyelesaikan untuk membuktikan A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, ini kan persamaan kontinuitas nih ya, persamaan kontinuitas. Ya, jadi untuk fluida incompressible ya, incompressible berarti dia itu punya sifat apa? Punya sifat massa jenisnya itu konstan. Oke. Sehingga kalau konstan itu dia tidak bergantung pada perubahan waktu ya. Jadi
seberapa waktu itu tidak mempengaruhi besarnya massa jenis ya, sehingga do rho per do t itu akan sama dengan 0 ya kan, karena dia konstan nih, sehingga ini nilainya itu akan sama dengan 0, sehingga akan menyisakan divergen dari rho v doang. Rho ini kan suatu konstanta ya kan, karena incompressible itu rho-nya itu konstan, sehingga rho itu bisa kita anggap sebagai sebuah konstanta. Jadi konstanta itu bisa keluar ya, gangguan lagi ya, rho-nya itu bisa kita keluarkan sehingga seperti ini. Divergensi V, karena kita itu hanya menganalisis dari sumbu X-nya aja, Y dan Z-nya gitu kita abaikan, maka kita turunkan parsial terhadap V-nya aja ya, terhadap kecepatannya aja gitu. Nah, nanti dengan menggunakan konsep limit ya, turunan itu kan menggunakan konsep limit kan, maka jadinya akan seperti ini. Oke. Nah, kemudian delta Y per delta Z itu kan luas ya, luas penampang ya, luas yang tegak lurus terhadap arah aliran. Berarti arah yang tegak lurus terhadap arah aliran Z, X maksudnya ya kan. Nah, oke. Kemudian nanti kan jadinya tuh ini ya kan. Oke. Sebentar. Nah, kemudian karena rho-nya ini konstan ya kan, kita bisa ya, rho-nya konstan, bisa dipindah ruaskan kan, nanti hasilnya itu ya tinggal ini doang, A kali delta V doang. Nah, perubahan A dikali dengan perubahan kecepatan ya kan, dimana perubahannya itu adalah perubahan kondisi awal sama akhir ya kan. Nah, kecepatan akhir itu dikali dengan kecepatan awal ya kan, ini ya, dikurang kecepatan awal dikali dengan luas arah masuk ya, luas masuk nih ya kan, ya dong. Nah, nanti ini kita pindahkan ke kanan, sehingga kita akan peroleh persamaan kecepatan akhir dikali dengan luas penampang keluarnya fluida sama dengan kecepatan masuknya fluida ya, dikali dengan luas masuknya fluida gitu, dimana X ini kita lambangkan dengan, kita bisa ganti dengan angka 1 di posisi 1 ya tadi ya, ini di posisi 1 ini tuh X. Nah, ini tuh adalah X plus delta X ya, jadinya seperti ini, sehingga terbukti begitu ya. Ya, jika memang masih ada beberapa kebingungan silahkan ditanyakan aja ya. Nanti teman-teman coba-coba sendiri lah menurunkan persamaan ini, nanti akan paham dengan sendirinya ya. Kalau misalnya masih bingung ya tanya aja ya, enggak masalah gitu, enggak masalah. Yang penting kita coba agar teman-teman bisa memahami materi yang telah disampaikan gitu ya. Semoga ini dapat dipahami dengan baik dan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.